إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين سيد الغر المهجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang mulia,
sungguh sangat amat merugilah kita jikalau momen Jumat yang datangnya hanya sekali dalam seminggu ini, tetapi tidak menambah wawasan keagamaan kita, tidak meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat amat merugi jikalau setiap minggu Jumat ini datang tetapi tidak membawa perubahan yang signifikan kepada setiap pribadi muslim kita. Karena itulah khatib berwasiat dari atas mimbar yang mulia ini, marilah sama-sama kita untuk tajdidul iman. Sama-sama untuk berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala bentuk perintah Allah dan berusaha pula semaksimal mungkin untuk meninggalkan segala bentuk larangan daripada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ke kanan dan salam pula ke kiri. Apa kira-kira zikir yang pertama sekali kita baca, yang keluar dari mulut kita? Yakni kalimat Astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. 3 kali kita baca selesai salat. Jamaah Jumat yang mulia, padahal di dalam salat itu nyaris tidak ada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mulai kita bersiap untuk salat, bertakbiratul ihram, membaca al-Fatihah, rukuk, sujud, sampai salam, nyaris tidak ada perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan di situ. Tetapi kenapa kita memohon ampun kepada Allah? Padahal kita sebagai hamba Allah banyak sekali perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan di luar salat. Setelah salat saja kita diperintahkan, disunnahkan oleh Allah untuk membaca istighfar minimal sebanyak 3 kali. Bagaimana dengan keseharian kita? Sebelum kita berangkat kerja, apakah kita telah beristighfar kepada Allah? Ketika kita mengantarkan anak ke sekolah, kembali lagi ketika menjemput anak pulang sekolah, berapa kali istighfar yang kita bacakan? Ketika kita berniat pergi mencari nafkah, pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi ke kantor, berangkat kerja, sebelum melangkahkan kaki, berniat untuk mencari nafkah, bekerja, berapa kali istighfar yang kita bacakan? Setelah salat saja kita dianjurkan, disunnahkan untuk membaca istighfar. Bagaimana dengan keseharian kita? Ini pertanda apa jamaah Jumat yang berbahagia? Ini isyarat bahwa kita sebagai manusia itu tidak lepas yang namanya daripada perbuatan dosa dan kesalahan. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap manusia itu adalah memiliki dosa dan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik manusia itu bukannya orang yang tidak berdosa. Sebaik-baik kita itu bukannya orang yang tidak memiliki kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya manusia itu, di saat dia berbuat salah, di saat dia berdosa, dia ingat Allah.
Dia akui kesalahannya di hadapan Allah. Kalau kepada sesama manusia dia minta maaf, ada hak yang diambil dikembalikan kepada orang lain yang telah diambil haknya tersebut. Dan sebaik-baik manusia itu adalah wa khairul khata'in at-tawwabun, mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai manusia itu tidak akan pernah steril daripada perbuatan dosa dan kesalahan ini. Jangan anggap diri kita ini orang yang paling suci di atas dunia ini. Di dalam surah An-Najm ayat 32 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Apa kata Allah? Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan bahwa diri kamu itu adalah manusia yang paling bersih, manusia yang paling suci. Bisa saja di hadapan manusia kita berlagak suci, berlagak baik, berlagak elok di hadapan manusia. Tetapi di dalam hati siapa yang tahu? Karena Allah lah yang Maha mengetahui siapa di antara kamu, di antara kita tersebut yang paling benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika selesai salat, kita dianjurkan untuk beristighfar, mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim. Artinya adalah, wahai Allah, saya ini hamba-Mu yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesalahan. Karena itu aku bermohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala bentuk dosa dan kesalahan yang telah aku perbuat. Nabi saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sehari itu minimal 70 kali beliau beristighfar. Apa kata beliau? Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas apa aku sebagai manusia yang Allah utus ke atas dunia ini, aksara min sab'ina marratan, lebih daripada 70 kali dalam sehari semalam. Kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kata lain untuk mengikuti petunjuk dan arahan beliau. Mengapa selesai salat kita beristighfar? Karena memang kita sebagai hamba Allah ini masih ada dosa dan maksiat serta kesalahan di dalam diri kita. Memang benar di dalam salat tidak ada perbuatan dosa yang kita lakukan. Tetapi mengapa Allah menganjurkan kita untuk beristighfar setelah salat? Inilah makna bahwa kita sebagai hamba Allah itu perlu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang mulia, syarat mutlak untuk memasuki surganya Allah itu bukan tergantung banyak amal yang kita lakukan. Ini yang harus kita bawahi. Bukan tergantung banyak amal ibadah yang kita lakukan. Banyak kita beramal, banyak kita beribadah, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hidup ini yang kita cari itu adalah ampunan Allah. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ampunan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita mengakui bahwa kita sebagai hamba Allah itu butuh kepada Allah, butuh terhadap surganya Allah. Ya, seandainya saja kita bangun subuh tadi malam jam 3 malam sampai detik ini kita tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Ya. Tidak berhenti kita beribadah, salat, zikir dan lain sebagainya, belum bisa menggantikan nikmat mata yang telah Allah berikan ini kepada kita. Ya.
Belum lagi nikmat jantung, nikmat tangan, nikmat pendengaran, nikmat ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita. Seandainya kita beribadah siang dan malam, belum tentu bisa untuk menggantikan nikmat mata yang telah Allah titipkan kepada kita. Jadi yang kita cari dalam hidup ini adalah ampunan Allah. Kita beribadah itu yang kita cari adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dirikan salat, kita berzikir, kita membayarkan zakat, kita berinfak, kita bersilaturahmi. Bukan pahala saja yang kita harapkan. Lebih daripada itu adalah ampunan Allah. Kita hadir ke masjid ini berniat dari rumah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Yang kita harapkan apa? Ampunan Allah. Tidak lebih daripada itu. Makanya gambarannya setelah salat saja yang tidak ada dosa dalam salat itu, kita disunahkan untuk beristighfar. Karena yang kita harapkan, yang kita cari dalam hidup ini adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidup di atas dunia ini penuh bergelimang dengan dosa, maksiat dan kesalahan. Walaupun dia berdosa, walaupun dia bersalah, walaupun dia tidak salat, walaupun dia tidak pernah datang ke masjid, misalnya, jangan kita katakan saudara kita itu penuh dengan gelimang dosa. Wahai ahli maksiat, wahai pendosa, tempatmu nanti di dalam neraka. Itu tidak pantas kita ucapkan. Berdoa saja kita kepada Allah, mudah-mudahan dia menjadi orang saleh. Mana tahu suatu saat nanti bahkan dia lebih baik, lebih soleh lagi dibandingkan kita. Tidak ada yang tahu. Tidakkah kita ingat dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, yang dijamin surga oleh Allah, al-ashrah mubasysyiruna bil jannah. Ada 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Salah satunya Umar bin Khattab. Bagaimana kehidupannya terdahulu? Ketika pembantunya bertanya kepada Umar bin Khattab setelah dia masuk Islam, memeluk Islam, wahai baginda, wahai Umar, wahai tuanku, mengapa setiap malam kamu menangis merengek, padahal dulu kamu sangat kuat, sangat hebat dan berkuasa sekali? Apa kata Umar bin Khattab? Tetesan air mataku ini mudah-mudahan akan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah aku perbuat di masa lalunya. Nah, beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan salah satu dijamin sebagai penghuni surga, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita jadikan introspeksi diri ini di dalam setiap kepribadian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menginstal, telah memberikan, menanamkan di dalam setiap manusia itu sifat fujur dan takwa. Inilah setiap manusia harus bisa memilih dan memilah. Seandainya Allah berikan kepada dia fikiran, Allah berikan kepadanya ilmu, mana yang dia pilih? Jalan baik menuju surganya Allah, ataupun jalan jahat, jalan penuh dosa menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Allah sudah tanamkan itu di setiap manusia. Fujur itu adalah dorongan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sementara takwa adalah dorongan manusia itu untuk mau melakukan perbuatan baik. Karena itu dua di antara ilham yang telah Allah titipkan kepada kita, kita harus bisa memilih ini. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai kita beristighfar, apa yang kita baca? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang memiliki keselamatan, darimulah keselamatan, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi keselamatan kepada seluruh manusia. Makanya kita dianjurkan, disunnahkan bahkan untuk membaca kalimat ini selesai sholat. Selesai sholat jangan langsung kabur,
Jangan langsung meninggalkan masjid sebelum kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan meminta keselamatan. Makanya yang dibaca itu adalah Allahumma antas salam, yang diminta keselamatan. Kalau yang pertama adalah meminta kepada Allah ampunan terhadap segala bentuk aktivitas ibadah kita dalam sehari-hari, setelah itu yang kita harapkan kepada Allah adalah keselamatan. Kalau ampunan dan keselamatan sudah ada di genggaman kita, sudah beres semuanya. Apalagi yang kita harapkan di atas dunia ini, melainkan limpahan ampunan daripada Allah dan keselamatan. Kita sekolahkan anak, mencari ilmu, menuntut ilmu sampai tuntas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak kita selamat, berilmu pengetahuan, selamat dunia dan akhirat bagi dirinya. Kita bekerja siang malam, tujuannya apa? Untuk mencari keselamatan. Keselamatan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ampunan dan keselamatan ini sudah kita raih, maka tidak ada lain lagi, ya, melainkan inilah kunci utamanya untuk menggapai yang namanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pergi umrah, ketika memasuki Masjidil Haram, nampak kita Ka'bah, apa yang kita baca? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, sambil mengangkat tangan kita. Ini membuktikan bahwa jemaah Jumat yang berbahagia, ketika manusia, ketika hamba Allah berhadapan dengan dunia, berhadapan dengan sesama manusia yang lain, berhadapan dengan begitu banyak hiruk pikuk, ya, kejadian yang terjadi di atas dunia ini. Makanya ketika Allah meminta kepada kita untuk betul-betul mentaatinya, ya, maka Allah di situ akan memberikan ampunan dan keselamatan kepada kita. Bukankah Allah di dalam surah As-Saffat ayat 12 mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Allah ampunkan dirimu terhadap dosa-dosamu dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Jadi ampunan Allah baru Allah masukkan ke dalam surga. Kita beramal, kita beribadah, bukan pahala saja yang kita harapkan daripada Allah, adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala itu sudah automatically, secara otomatis sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kata Allah mengatakan, anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakari wa unsa. Aku, kata Allah, tidak akan menyia-nyiakan walau sedikit pun dari perbuatan baik kamu, ya, dari laki-laki maupun perempuan, terhadap amal saleh yang kamu kerjakan. Jadi ampunan Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin, maka segeralah kamu untuk mencari ampunan Allah. Di dalam surah Ali Imran ayat 133, ya, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah mencari bersegera mungkin ampunan Allah, tidak ada yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin tajri wa jannatun 'araduha as-samawati wal ardh. Ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, inilah kiranya khutbah Jumat kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah, sebagai hamba Allah, apapun kita, siapapun kita, ya, setiap manusia tidak akan pernah steril daripada perbuatan dosa dan maksiat. Karena itu tidak ada kata lain, akui kesalahan kita, dosa kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar sepanjang hari, setiap saat, akan melakukan aktivitas apapun, astaghfirullahaladzim. Selesai salat saja kita diperintahkan untuk beristighfar, apalagi yang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.